Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan gereja kita pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk seluruh hidup kami dan pemeliharaanmu yang ajaib. Hari demi hari Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih semuanya. Ini kami pada hari ini, sebelum kami memulai segala sesuatu, kegiatan sepanjang hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kiranya firman-Mu boleh kami fahami dan mengerti, dan kami dimampukan untuk hidup dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling dan di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesa-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, kisah ini bagi kita sebagai sebagian orang Kristen adalah kisah yang sudah sering didengar. Dan mungkin bagi yang baru menjadi Kristen, ini adalah cerita yang sungguh menguatkan dan menjadi berkat, karena di dalamnya dapat kita melihat akan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikatakan di situ di dalam cerita ini bahwa perempuan ini telah menghabiskan semua hartanya untuk berobat kemana-mana. Namun keadaannya juga bukannya membaik, malah semakin memburuk. Hartanya sudah habis, tetapi keadaannya malah semakin memburuk. Artinya ia tidak sembuh, tetapi semakin memburuk keadaannya. Sehingga dengan demikian saudara, keadaan ibu ini adalah keadaan yang benar-benar mengalami kehilangan damai sejahteranya. Sudah sakit badannya, hartanya juga sudah habis. Nah, itu baru kondisi fisiknya, kondisi lahirianya. Sedangkan kondisi yang lainnya adalah mengakibatkan tekanan batin. Ya, secara batin dia adalah tentu mengalami putus asa. Ya, karena kedua hal itulah sangat berkaitan erat antara gangguan secara fisik, secara jasmani,
akan mempengaruhi batin juga. Nah saudara, sebaliknya juga demikian, gangguan batin ikut mempengaruhi keadaan fisik kita. Ya, fisik akan menjadi sakit. Jadi boleh dikatakan ibu ini saudara menderita tidak hanya karena penyakitnya yang semakin parah dan hartanya sudah habis, tetapi juga secara kejiwaan, batiniahnya, rohanianya sudah putus asa. Ya. Artinya saudara, dia sudah hilang rasa damai di dalam hatinya, di dalam batinnya. Damai itu sifatnya batiniah, sementara sejahtera itu adalah lahiriah. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini saudara, bahwa dikisahkan bahwa ia telah menderita itu selama 12 tahun. Berobat kemana-mana sampai harta habis dan tidak sembuh-sembuh. Semakin parah saja penyakitnya. Betul-betul bukan hanya penderitaan fisik maupun ekonomi, tetapi juga penderitaan batin yang dialami oleh ibu atau perempuan ini. Pasti di dalam pikiran dan hatinya tidak tenang. Nah, beruntung ia datang kepada Yesus, menjamah jubahnya dan menjadi sembuh. Ia datang dengan iman, dengan satu keyakinan, asal kujamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Ia datang kepada Yesus. Bahkan ia bukan cuma sembuh. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, pergilah dengan damai. Ya, pergilah dengan damai. Ya, dalam bahasa Kristianinya berbunyi demikian, pergilah dengan shalom. Jadi perempuan itu datang tadinya kepada Tuhan Yesus tanpa adanya shalom, tanpa adanya damai. Namun ketika ia pulang, ada damai, ada shalom ia alami. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Maka kalau kita melihat di dalam ayat 27, di sana dikatakan dalam situasi itu ketika ia sudah putus asa, dikatakan seperti itu, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi justru dalam keadaan yang sangat putus asa dan tidak mempunyai pengharapan lagi, ibu ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi justru dalam keadaan yang sangat putus asa ini, ketika ia tidak mempunyai pengharapan lagi, ia mendengarkan berita tentang Yesus. Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, seperti penyakit kusta, seperti penyakit orang buta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 27 yang menyatakan bahwa ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya saudara, begitu mendengar berita itu, timbul keinginan dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, dari sini coba kita perhatikan, kita dalami perkataan ini. Dari mendengar, dengar saja, ya timbul iman dan keyakinan. Pendengaran menimbulkan iman. Karena itu ada ayat yang sangat terkenal, yaitu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ini adalah ayat yang sangat terkenal yang ditulis di dalam Roma ayat 10 pasal 10 ayat 17. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi diterangkan dengan jelas di situ bahwa iman itu timbul dari mendengar. Perhatikan saudara, iman itu timbul dari mendengar. Mendengar apa? Ya, apa yang kita dengar? Yaitu mendengarkan firman Tuhan, mendengar firman Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kita rajin mendengar firman, pasti akan timbul iman. Ya. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka akan timbul iman dan kita akan menjadi percaya. Nah, kalau kita rajin mendengar cerita-cerita gosip, maka jadi yang kita dengar ya gosip aja, kita tidak timbul iman. Jadi dari mendengar timbul iman. Saudara coba perhatikan pada zaman Tuhan Yesus, perjanjian baru itu belum ada, ya, belum ditulis.
Jadi dari kisah ini tentang Yesus hanya dari mulut ke mulut, orang-orang menceritakan, orang-orang menceritakan tentang Yesus. Nah, bagi kita sekarang ini kisah Yesus itu sudah ada di Alkitab. Kisah-kisah itu sudah ada di Alkitab. Apa artinya bagi kita? Artinya adalah agar iman kita bertumbuh seperti perempuan tadi, maka kita harus rajin membaca Alkitab, rajin mendengar tentang Yesus. Rajin mendengar tentang Yesus, mendengar dalam arti yang seluas-luasnya. Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan di gereja, mendengarkan firman Tuhan di persekutuan, membaca buku-buku rohani tentang Tuhan Yesus, mendengarkan musik rohani, ya, mendengarkan atau menonton misalnya acara-acara rohani di televisi, ya, rohani Kristen tentunya ya, dan sebagainya. Semua itu adalah cara kita saat ini, ya, di zaman ini untuk mendengar tentang Yesus. Nah, saudara, kalau kita terus-menerus mendengar Yesus, maka timbul iman di dalam hati kita. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin faham, semakin mengenal siapa itu Yesus. Jadi walaupun saudara telah dibaptis, tidak otomatis bahwa dengan baptisan itu iman saudara akan bertumbuh. Tidak, saudara. Baptisan itu adalah hanya awal. Tetapi supaya iman itu bertumbuh, maka tidak ada jalan lain kecuali terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, membaca kitab suci, membaca Alkitab, mendengarkan dalam arti seluas-luasnya. Berilah tempat mendengar tentang Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Jangan banyak mendengar berita-berita hoax, jangan banyak mendengar berita-berita gosip, tetapi bukalah telingamu untuk mendengar tentang Yesus. Bacalah Alkitab agar engkau dapat mengenal siapa Yesus, agar imanmu bertumbuh dan agar engkau semakin hari semakin dikuatkan. Saudara, jadi iman timbul dari pendengaran oleh iman kepada Kristus. Yang penting kita harus rajin membaca Alkitab secara teratur dan ikut persekutuan. Ya, jangan kita memperlakukan Alkitab, ya, kita sepelekan begitu saja. Jangan memperlakukan Alkitab, ya, hanya dibutuhkan, hanya pada waktu kita butuhkan baru kita membacanya. Jangan, tetapi setiap hari memberikan kesempatan, mengambil kesempatan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan tentang Yesus yang telah ditulis di dalam Alkitab, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin dewasa dan kita semakin berbuah, semakin mengenal siapa Yesus, Tuhan Allah kita, juru selamat kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh membaca firman-Mu dan mengingatkan kami kembali akan bagaimana supaya kami bertumbuh di dalam iman, yaitu dengan semakin seringnya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan berita-berita firman Tuhan, mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Seperti perempuan yang sakit pendarahan yang ditulis di dalam Alkitab, di kitab Markus ini. 12 tahun ia telah menderita, harta bendanya habis semuanya untuk berobat. Tetapi ketika ia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya timbul dan ia datang kepada Yesus dengan kekuatan iman, dengan iman yang percaya penuh bahwa dia akan sembuh ketika menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, dan itu terjadi padanya. Ya Tuhan, mengajarkan kepada kami agar iman kami makin kokoh dan timbul dan semakin bertumbuh, supaya kami mendengarkan firman. Karena itu tolonglah kami supaya kami senantiasa ada kesempatan untuk membaca firman, agar iman kami makin bertumbuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.